Hai guys, jadi kali ini aku bakalan mereview novel yang menurut aku tuh bagus banget dan seru pastinya. Nah, buat yang penasaran, yuk tonton videonya sampai habis. Dadah! Judul novel Dia Angkasa, penulis Nurwinasari, tahun penerbitan Juli 2022, penerbit Romantius, ukuran 13 x 19 cm, jumlah halaman 319 halaman. Sedikit overview-nya tentang penulisnya ya teman-teman, yaitu Nurwinasari atau yang biasa dipanggil dengan Wina, anak pertama dari dua bersaudara, lahir pada salah satu hari di bulan Juli 2001 di Kota Baru. Penulis merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Baru dan sekarang kini melanjutkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin, jurusan Kehutanan. Memiliki hobi pada dunia kepenulisan dan mulai menulis sejak berada pada bangku MTS. Dia Angkasa adalah karya pertamanya yang diangkat dari Wattpad menjadi sebuah novel. Selain menulis dan membaca, Wina juga menyalurkan hobinya pada dunia musik dan menggambar. Hal yang memotivasi Wina untuk berkarya adalah setiap hal akan pergi, hilang, dan dilupakan, tapi tidak dengan sebuah tulisan yang akan hidup 1000 tahun lebih lama. Oke guys, sekarang aku mau unboxing dulu paket aku yang isinya novel, karena kalau nggak di-unboxing dulu kayak mana mau mereviewnya ya kan? Aku beli novel yang judulnya Dia Angkasa. Aku beli novel ini tuh karena menurut aku ceritanya tuh seru banget. Apalagi buat yang suka sama cerita tentang geng motor, boleh banget nih dibeli novelnya. Atau yang cuma mau baca juga ada ya di aplikasi Wattpad. Aku belinya di aplikasi Oren. Waktu kemarin aku belinya bareng sama kawan aku karena biar murah di ongkir. Hehe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk penokohan yang terdapat dalam novel ini, yaitu novel yang berjudul Dia Angkasa. Nah, untuk pemeran utamanya yaitu sudah pasti ada Angkasa. Nah, untuk nama lengkapnya yaitu Angkasa Naufal Merapi, siswa berandalan nomor 1 yang disegani di SMA Andromeda. Sedangkan Aurelani Aurora, seorang gadis cantik, baik hati, pengertian, dan juga cerdas. Selain karakter utama, karakter lain juga didukung dalam cerita ini, seperti Aruna dan Atlas, mereka sebagai kembaran dari Angkasa. Di sini juga ada Adiran sebagai abang dari Angkasa. Terus juga ada Skala Bumi Sagarmata, Arga Rimba Alaska, Razi Orion Vega, Bara Bintang Tenggara, Rama Alpha Apollo, dan juga Bobby Almero. Mereka di sini sebagai kawan dekat dari Angkasa, atau bisa dibilang sahabat dari Angkasa. Di sini juga ada Analisa Elara, dia sebagai kekasih dari Angkasa. Terus juga ada Silvana Laurel Kalista, dia sahabat dari Aurora di SMA Andromeda. Sedangkan Chandra Pati Sagara, dia sahabat masa kecil dari Aurora. Di sini juga ada pemilik Wazeb atau Warung Zebra. Di sini juga ada Dwipa Matra sebagai ayah dari Aurora. Terus juga ada guru-guru di SMA Andromeda dan juga anggota Satrova lainnya. Nah, untuk yang penasaran dengan isi dari cerita novel ini, bisa ditonton videonya setelah ini. Novel ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Angkasa Naufal Merapi. Sosok laki-laki yang identik dengan dasi yang terikat di kepala, siswa berandalan nomor 1 yang disegani seantara SMA Andromeda. Terkenal sebagai ketua pada perkumpulan besarnya, yaitu Satrova. Bagi Angkasa, hidupnya adalah urusannya. Dia tidak suka diusik ataupun segala hal yang mengganggu ketenangannya. Dalam kisahnya, cerita indah dan cerita menyenangkan tidak ada dalam rangkaiannya.
hingga pada akhirnya proses hidup mempertemukannya dengan perempuan berbandana biru, perempuan yang memiliki pengecualian dalam diri angkasa, perempuan yang akhirnya berhasil meredakan ego dan keras kepalanya, perempuan yang dia jaga dengan sangat baik atas dasar tugas. Dia adalah Aurelani Aurora. Aurelani Aurora, seorang gadis yang hidup berdua dengan ayahnya. Aurora tidak pernah merasa sendiri walaupun ibunya sudah tidak ada. Namun dia tetap memiliki kasih sayang seorang ibu dari ayahnya. Walaupun ayahnya seorang perwira tinggi Polri, Komisaris Jenderal Polisi, yang sekarang menjabat sebagai Wakapolri, Dwipa Matra sangat menyayangi putri sematawayangnya. Dia tidak sama dengan gadis-gadis di luar sana. Dia memiliki penyakit yang membuat Dwipa setiap harinya merasa khawatir tentang apa yang dilakukan oleh putrinya di sekolah. Maka dari itu, dia menugaskan seseorang untuk menjaga putrinya, baik di sekolah maupun di luar. Seiring berjalannya waktu, baik Angkasa dan Aurora saling mengenal satu sama lain. Walaupun di benak Aurora masih terdapat kejanggalan di hatinya. Bagaimana tidak, seorang angkasa Naufal Merapi secara tiba-tiba mendekati dirinya dan selalu ada setiap Aurora butuhkan. Entah apa tujuan laki-laki itu, namun Aurora sangat tenang saat berada di dekat angkasa. Setiap hari, angkasa selalu ada di dekatnya, menjadi tembok besar melindunginya setiap Aurora butuhkan. Namun, Aurora juga takut dengan perasaannya sendiri. Jangan sampai dirinya terlalu tergantung pada angkasa. Namun laki-laki hanya biasa saja padanya. Hubungan angkasa dan Aurora semakin hari semakin baik. Namun saat adanya pemberitahuan akan kembali pertukaran pelajar, dengan itu pula kembalinya kekasih angkasa, yaitu Analisa Elara. Dan membuat hubungan Aurora dan angkasa jadi runyam, karena Aurora mengetahui jika angkasa mendekatinya hanya sekedar tugas dari ayahnya. Dan itu membuat Aurora sangat sedih, karena dirinya sudah menyukai angkasa Naufal Merapi. Namun berjalan waktu, angkasa dan Aurora seperti saling tak mengenal satu sama lain saat angkasa harus memutuskan untuk tidak menjaga Aurora seperti sebelumnya. Namun, angkasa selalu memantau Aurora walaupun dengan kejauhan dan perantara. Perjalanan cinta angkasa dan Analisa tidak berjalan dengan mulus saat angkasa mengetahui jika gadis itu berpaling kepada orang lain, membuat angkasa langsung mengakhiri hubungan mereka secara langsung dan membuat angkasa mendekati kembali Aurora dengan berbagai macam rintangan saat gadis itu menjauh dan mulai kembali menata ulang percintaannya. Angkasa sangat menyayangi Aurora, namun dirinya bingung dengan perasaannya sendiri. Sampai akhirnya Aurora dan angkasa menjalani hubungan dengan status berpacaran. Namun itu tidak berjalan dengan lama saat angkasa harus meninggalkan Aurora untuk yang kedua kalinya. Namun ini berbeda. Angkasa tidak pergi untuk kembali. Namun angkasa betul-betul pergi dan tidak akan kembali dengan versi yang Aurora inginkan. Ya, angkasa pergi untuk selamanya, membawa semua kenangan yang Aurora dan dia miliki. Dalam setiap perjalanan, kita selalu menemukan alasan untuk tertawa, jatuh, dan cinta. Lalu, pasti akan tiba saatnya seseorang harus merasakan kehilangan. Apakah kamu bisa menerima dan mengikhlaskan? Atau justru membiarkan kepingan kenangan itu menyakitimu secara perlahan? Kelebihan dari novelnya yaitu kisah Dia Angkasa ini bukan hanya mengisahkan sebatas percintaan remaja saja, melainkan memiliki nilai kekeluargaan dan persahabatan. Maka dari itu, kisah ini memiliki pesan moral yang dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Maka itu tak heran jika banyak yang menantikan kisah ini dituliskan menjadi bentuk novel dan pada akhirnya dilirik oleh pihak penerbit. Novel Dia Angkasa pertama kali diterbitkan pada bulan September 2021 oleh penerbit Romantius. Seperti di platform Wattpad, novel Dia Angkasa juga berhasil meraih kesuksesan dengan menjadi salah satu novel yang terpanjang di rak bestseller. Kisah Dia Angkasa sangat populer di kalangan remaja, terutama para pengguna platform Wattpad. Kepopuleran kisah ini dibuktikan oleh jumlah dibacanya yang hingga saat ini, per bulan Juni 2022, telah mencapai 8 juta kali dibaca.
Kisah Dia Angkasa juga menjadi urutan nomor 2 dalam ranking Teen Fiction pada tanggal 19 Maret 2021. Novel Dia Angkasa ini memiliki kekurangan di latar tempatnya. Ya, walaupun di novel Dia Angkasa bercerita tentang anak sekolah, namun latar tempat pada sekolah terlalu banyak diambil dan endingnya juga sangat menguras emosi, di mana tokoh utama yang harus meninggal secara tiba-tiba, dan itu membuat tokoh utama seakan tidak penting. Jadi, pesan moral yang dapat diambil dari novel Dia Angkasa yaitu, dalam setiap perjalanan hidup manusia, perjalanan itu tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Setiap orang pasti merasakan bagaimana rasanya sedih, bahagia, ataupun marah. Hal itu adalah hal yang wajar dan Anda harus menerimanya dengan ikhlas. Sebab keseluruhan hidup adalah proses untuk belajar mendewasakan diri dari waktu ke waktu. Proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye.